Guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya pastinya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa semoga masalahnya bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan paling bahagia kali ini guys ya, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi. Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Jadi saran dari aku lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Guys, untuk tema readingan kali ini ya, temanya adalah kabar paling baru dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Nah, jadi kita akan melihat ya, kabar paling baru yang seperti apakah ya dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Jadi kita akan melihat ya bagaimana kabar dia saat ini, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Jadi kayak gitu ya. Oke? Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan kontak saja ya WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Clarissa akan mulai menshuffle kartunya. Oke, kita akan cari tahu ya. Untuk mencari tahu energi yang paling kuat, kita akan lihat ya. Bagaimanakah kabar dia, seseorang yang saat ini paling kamu pikirkan? Kita akan lihat dulu ya. Bagaimanakah ya kabar dia, seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Bagaimanakah kabar dia, seseorang yang saat ini paling kamu pikirkan? Oke. Aku melihat ya, saat ini tuh ada ya seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia semakin hari ini kayaknya semakin berjarak ya. Semakin hari ikatannya antara kamu dan dia ini ya sepertinya ini kayak semakin jauh gitu. Sedangkan kamu sendiri kayak nggak tahu ya apa alasan dia menjauhi kamu ya. Apa alasan yang membuat sosok ini jadi berubah ke kamu. Karena kamu bisa merasakan ya bahwa seolah-olah rasa sayang dia ini sudah berubah, tidak sama seperti pada saat awal kalian kenal atau pada saat kalian dekat ya. Karena di sini yang aku lihat tuh orang ini dulunya ya pada saat awal-awal kalian kenal tuh dia penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang ya. Bahkan alasan kamu menerima dia karena orang ini tuh kayak sesuai aja sama apa yang kamu harapkan ya. Dia bisa ngertiin kamu ya, dia bisa mengimbangimu. Terus juga orang ini tuh bisa menjadi pendengar setiamu di saat kamu sedang ada masalah ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu itu bukannya kalian ini semakin intens, semakin dekat, semakin indah. Justru malah yang aku lihat tuh ya ada beberapa di antara mereka yang semakin berdrama, semakin gak jujur sama kamu ya. Makin lama makin berjarak gitu, seolah-olah sudah tidak mencerminkan sebuah hubungan yang sebenarnya. Karena hakikatnya sebuah hubungan itu ya mulai dari awal kalian kenal sampai detik ini seharusnya masih tetap ya. Kalian masih tetap sama-sama memperhatikan. Tapi orang ini yang aku lihat ini tidak ya. Makin lama makin banyak berubah, seolah-olah kamu ini merindukan sosok dia yang dulu ya, yang penuh dengan perhatian, penuh dengan effort ya, penuh dengan kasih sayang. Tapi saat ini tuh kayak ya kamu ngerasa lonely banget ya. Hidup kamu merasa kesepian karena seseorang yang paling kamu pikirkan ya semakin lama semakin gak jelas ya, semakin tidak terarah gitu. Di sini memang ya aku melihat ya sebenarnya kamu ini tipikal seseorang yang cukup intuitif ya. Kamu sebenarnya tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena ada beberapa di antara mereka ini yang seolah-olah menghindar dari kamu ya. Dia gak ngebales chat kamu, gak ngebales telepon kamu. Tapi di satu sisi ya kamu mencoba melihat updatean terbaru dia ini, yang aku rasakan tuh kayaknya dia bisa online. Tapi waktu buat ngebales kamu ini rasanya gak ada. Jadi kayak kamu merasa apakah orang ini serius gak ya sama aku gitu ya. Apakah orang ini
sudah punya orang lain gitu ya, sehingga membuat intensitas antara aku dan kamu makin lama makin jauh gitu. Karena memang namanya kata hati kamu ini kayaknya nggak bisa dibohongi ya, karena terlalu kuat. Hanya saja ya, kamu nggak bisa menuntut dari dia karena basically kamu orang yang bisa dibilang tuh nggak punya bukti yang secara kuat gitu. Ya kamu percuma juga ingin menjelaskan yang pada akhirnya ya daripada ribut gitu ya, lebih baik ya udah deh gitu, aku serahkan aja semuanya kepada Tuhan. Walaupun hati ini sebenarnya merasa sakit, walaupun hati ini rasanya pedih banget gitu, karena ya aku sudah berjuang mati-matian demi kamu, tapi inikah yang aku dapatkan? Bukan kebahagiaan, melainkan pengkhianatan dan rasa sakit hati yang sepertinya tuh ya sudah nggak bisa dirasakan lagi, karena sudah beribu-ribu tangis ya sepertinya sudah kamu berikan buat dia gitu. Karena seseorang yang paling kamu inginkan tuh ya makin lama dia makin berubah ya, makin lama dia makin aneh gitu ya. Memang aku merasa ya di awal tuh sebenarnya hubungan kalian begitu indah loh ya. Bahkan ya aku melihat kamu sempat menganggap dia bahwa dia ini adalah sosok seseorang yang baik gitu di mata kamu. Karena ya dia ini kayak penuh dengan effort, penuh dengan perhatian gitu. Terus ya beberapa di antara mereka ini juga kayaknya tuh apa ya, bisa dibilang tuh dia ini rela melakukan segalanya demi kamu ya. Bahkan ya dia ini sosok pribadi yang paling ngerti banget ya keadaan kamu pada saat itu. Tapi ya sekarang pada kenyataannya yang aku lihat tuh kayak ya harapan ini hanya sekedar menjadi sebuah harapan gitu. Karena kayaknya cenderung kamu yang terlalu berjuang, sedangkan orang ini tuh kayak ya dia seenaknya saja gitu ya, dia lepas tanggung jawab ya, bahwa di belakang dia ini ada kamu yang menanti dia nggak pernah peduli akan hal itu. Dan ketika kamu mencoba menuntut keadilan dari dia, selalu saja ya alasan pekerjaan yang dijadikan sebagai alasan utama ya. Dan kamu sudah tahu ya bahwa ya pasti ujung-ujungnya pekerjaan lagi ya, seolah itu sudah paham bahwa itu adalah alasan yang klasik gitu ya, yang seolah-olah dia ucapkan untuk menghindar dari kamu. Padahal kamu sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya dia gitu. Memang orang ini menurut aku dia sosok pribadi yang terlalu manipulatif ya. Artinya tuh ya dia terlihat baik di awal, tapi begitu dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ya, muncullah sosok aslinya dia, bahwa dia terlalu manipulatif ya, terlalu nggak setia, terlalu nggak jujur ya, terlalu banyak drama ya yang dia mainkan, terlalu banyak sandiwara, terlalu banyak laga ya, intinya kayak gitu. Sehingga kayak ya kamu saat ini benar-benar merasa kayak seolah-olah itu apa ya, trauma lama kamu di masa lalu ini jadi kayak merasa terulang lagi di saat kamu sudah benar-benar memberikan semua hati dan perasaan kamu buat dia. Capek juga ya guys. Dan di sini juga dia ini pribadi yang sepertinya terlalu menjanjikan sesuatu hal yang sifatnya nggak pasti. Dalam artian tuh gini ya, demi dia bisa mendapatkan kamu ya, dia rela manipulatif ya, terlalu menjanjikan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah gitu ya. Kalau kamu mau sama aku ya aku sudah sanggup ya berusaha menerima segala bentuk kekuranganmu, apapun yang terjadi aku akan perjuangkanmu ya. Terus apa yang kamu minta aku berusaha menepati ya, pret. Tapi semuanya ya hanya kata-kata yang indah saja ya, karena pada dasarnya sampai detik ini pun ya belum ada satu kata janji yang pernah dia realisasikan atau dia tepati sampai detik ini. Sehingga kayak ya kamu merasa kayaknya sudah masuk ya dalam jebakan perangkap ya manisnya dia gitu, yang pada dasarnya itu ya kayak seolah kamu merasa menyesal gitu. Kenapa sih aku harus dipertemukan dengan seseorang yang seperti ini kalau pada akhirnya hubungan yang aku jalani ini menyakiti perasaanku sendiri. Jadi kayak gitu. Tapi bagi kamu tenang saja ya. Aku yakin ya segala sesuatu yang diawali niat gak baik ya pasti akan mendapatkan balasan atau karma yang setimpal. Karena bagaimanapun juga karma itu gak akan salah alamat. Mungkin saat ini dia bisa berbahagia ya tanpa peduli
atas hidupmu, atas penderitaanmu, tapi suatu saat ya pasti dia akan merasakan kepedihan jauh lebih pedih daripada apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir guys ya, tetaplah ya terus berbuat baik, karena aku yakin kebaikan itu yang akan mempertemukan kamu dengan sesuatu hal yang lebih indah ke depannya. Dan biarkan dia nanti menikmati karmanya atas apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Karena di sini yang aku lihat tuh gini ya. Nanti orang ini akan merasa menyesal ya atas apa yang pernah dia lakukan kepada kamu di saat kamu sudah menemukan pasangan barumu yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Dan di saat kamu sudah berbahagia, tiba-tiba orang ini nantinya tuh bakal datang ke kamu ya dengan penuh penyesalan ya, dengan penuh harapan seolah dia ingin kembali kepada kamu. Tapi ya kayaknya nggak ngefek ya, karena sudah ada orang lain yang nantinya bakal membahagiakanmu dengan cara mereka sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir guys ya, karena apa yang kamu lakukan ini nggak akan sia-sia kok ya. Pasti semesta akan memberikan keindahan yang jauh lebih baik daripada saat ini. Kita akan lihat lagi. Kabar paling baru ya dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Kabar paling baru dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini seperti apakah? Oke. Jadi sudah dipastikan ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan denganmu. Tapi terus terang aja ya, saat ini tuh hubungan kamu penuh dengan gejolak ya. Kamu merasakan sebuah pressure atau tekanan yang teramat dalam, entah karena ketidakseimbangan di dalam sebuah hubungan atau mungkin karena dia terlalu merasa egois ya, terlalu banyak berubah saat ini kepada kamu gitu. Di saat kamu benar-benar sudah terlanjur menaruh hati sama dia gitu. Dia ini yang aku lihat ya, dia saat ini tuh kayak merasakan sakitnya kehilanganmu di saat kamu sudah benar-benar kecewa dan gak ingin lagi ya berkomunikasi sama dia. Di saat itu yang aku lihat tuh ya, dia merasa bergejolak hatinya dia, jiwa dia ingin bergejolak, ingin terkoneksi lagi denganmu. Tapi di satu sisi dia ini gak berani gitu ya, gak berani menghubungimu, gak berani menemuimu. Karena apa? Dia merasa bahwa dia adalah pihak yang paling berbuat kesalahan ya atas apa yang sedang terjadi di dalam hubungan ini. Jadi ya di satu sisi dia tersiksa batinnya dia ya, tersiksa mentalnya dia gitu, karena dia kangen sama kamu, tapi di satu sisi dia nggak berani buat menghubungi karena dia merasa bahwa dia adalah pihak yang paling bersalah atas masalah yang saat ini sedang terjadi gitu. Kalau aku lihat ya, kamu ini kayaknya lebih banyak sedihnya daripada bahagianya saat ya menjalin hubungan dengan nih orang gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, pada saat itu entah kamu terlalu polos ya, entah kamu terlalu baik sama dia sehingga banyak sekali kebaikan-kebaikanmu yang dimanfaatkan sama nih orang ya. Sampai pada akhirnya ya kamu berada di sebuah titik kesadaran ya, kalau ya orang ini tuh kayaknya lama-lama dia makin gak tulus sama kamu, lama-lama dia makin berulah, lama-lama kayak kamu ini ngerasa bahwa kamu ini selama ini telah dimanfaatkan kebaikan kamu sama dia gitu. Karena ya wajar ya, kamu ini orangnya gak bisaan, kamu ini orangnya gak tegaan, apalagi sama orang yang kamu cintai gitu. Jadi ya wajar kalau ya selama ini tuh nggak tegamu inilah yang dimanfaatkan sama dia untuk mendapatkan sesuatu hal yang ingin dia capai dari diri kamu gitu. Tapi tetap aja ya, karena kamu pada saat itu terlalu bucin, terlalu sayang sama dia, kamu nggak ngerasa ya bahwa ternyata selama ini cintanya dia ke kamu ini cinta yang sifatnya modus ya, cinta yang penuh dengan pencapaian, karena ada sesuatu hal yang kayaknya ingin dia incar darimu, entah kemampuanmu, entah materimu, entah diri kamu sendiri untuk dia nikmati gitu. Aku nggak tahu, yang jelas tuh kayak ada sesuatu hal yang ingin dia incar kepada diri kamu. Makanya tadi aku bilang ya, entah pada saat itu kamu terlalu polos, entah pada saat itu kamu terlalu bucin ya, sehingga kamu nggak ngerasa ya bahwa selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu ini sudah dimanfaatkan sama nih orang gitu.
Dan saat ini jujur ya, dari lubuk hati dia yang paling dalam tuh, jiwa dia merasa bergejolak gitu ya, merasa bersalah, merasa ingin menghubungi kamu kembali, tapi di satu sisi kayak mentalnya dia ini nggak kuat gitu, karena ya dia merasa bersalah gitu ya, merasa bahwa ya dia takut aja kalau kamu ini masih nggak terima sama dia ya, dia ini takut kalau kamu ini masih marah banget sama dia gitu. Jadi ya oke lah gitu, aku akan menunggu ya waktu yang tepat, timing yang pas ya, untuk aku segera menemui kamu, karena kalau tidak segera diungkapkan ini kayak menjadi dosa gitu ya bagi dia. Kayak aku ini kayak merasa punya dosa yang belum lunas gitu, kalau aku belum meminta maaf ke kamu, kalau aku belum menebus semua kesalahanku padamu gitu. Karena saat ini ya aku melihat tuh ada beberapa di antara mereka yang dia ini kayak mulai merasakan sakitnya kehilanganmu ya. Jadi dia merasa pada saat itu ya, pada saat dia nggak menghargaimu tuh kayak ya udah aku hidup tanpamu itu baik-baik aja. Tapi pada kenyataannya setelah kamu nggak sama dia, yang aku lihat tuh ya dia mulai merasa kayak gimana ya, kehilangan sosoknya kamu, sudah mulai merasakan kayak ya nggak ada yang perhatian dan peduli lagi sama dia, karena selama ini yang terlalu peduli kan kamu gitu. Jadi di saat kamu ngilang dari hidupnya dia, ya udah deh ya, jadi kayak dia ngerasa kayak apa ya, ada yang kurang aja di dalam dirinya dia gitu, nggak ada yang perhatian lagi, nggak ada yang jadi support sistemnya dia lagi gitu ya, nggak ada yang dia manfaatin lagi kayak gitu. Wow, terlalu parah nih orang ya. Aku aja yang nggak kenal sama dia pengen aku getok ya jidatnya dia. Kita akan lihat lagi. Kabar paling baru dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Kita lihat ya, kabar paling baru dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Oke. Jika dilihat ya guys, dari energinya, ini ada seseorang yang sepertinya itu kayak apa ya, dia ini sayang sama kamu ya, bahkan orang ini ya di setiap waktunya, di setiap harinya dia selalu mendoakan kamu ya, agar segala sesuatu yang kamu jalani ini diberikan kemudahan ya, diberikan kesuksesan gitu ya. Tuhan selalu menyertaimu. Jadi kayak gitu. Karena memang ya pada dasarnya itu aku melihat dia ini sebenarnya sosok orang yang baik gitu ya. Hanya saja ya aku merasa bahwa orang ini orang yang kayaknya jarang memberikan waktu dia kepada kamu, sehingga kamu jadi berasumsi gitu ya kalau dia ini gak cinta sama kamu lagi, dia ini gak tulus sama kamu lagi ya, dia ini gak sayang gitu. Karena ya kenapa gitu, kok kamu ini jarang banget menghubungi aku, jarang banget ya kamu ini ngasih kabar ke aku gitu. Apakah kamu udah gak cinta lagi ya, ataukah ya kamu saat ini udah benar-benar gak mengharapkan aku lagi? Tenang guys, karena di sini yang aku lihat tuh dia masih cinta kok sama kamu, dia masih sayang. Hanya saja saat ini dia merasa bahwa hidup dia ini masih penuh dengan tekanan ya, sehingga dia gak mau memaksakan diri untuk berkomunikasi sama kamu di saat hidup dia ini penuh dengan masalah. Karena tahu sendiri ya, orang yang sedang banyak masalah ya, tentunya ketika kita ngomong salah sedikit aja ya, itu bisa jadi bumerang ya di dalam diri kita. Karena ya dia bisa jadi terpancing emosi gitu ya, dia bisa jadi amarahnya meluap-luap. Karena apa ya, karena dia berkomunikasi sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja gitu. Dan itulah alasan kenapa dia akhir-akhir ini tuh kayaknya nggak muncul di permukaan ya. Akhir-akhir ini dia menghindar dari kamu. Kalau akhir-akhir ini tuh ya dia merasa intensitas komunikasi antara kamu dan dia ini kayak jarang terjadi, nggak seperti yang dulu gitu. Bukannya dia nggak cinta sama kamu, tidak. Hanya saja dia ingin fokus menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi dulu. Baru setelah itu ya, setelah semuanya beres, orang ini bakal muncul lagi ya ke hadapan kamu untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dia hadapi gitu. Karena menurut aku tuh masalah yang sedang dihadapi ini kayak masalah yang complicated ya, masalah yang
datang dari berbagai aspek. Ada yang mungkin dari keluarganya, ya, ada juga yang sedang terjadi masalah dalam pekerjaannya, mungkin ada juga yang sedang diuji dengan masalah finansialnya gitu. Dan orang itu berharap ya meminta kesabaranmu dan meminta apa ya, bisa dibilang tuh rasa pengertian kamulah yang saat ini paling dia butuhkan gitu. Karena ya tanpa hal itu ya dia ini kayak merasa bahwa hidup dia ini gak berarti, karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang dia miliki dan dia harapkan saat ini gitu. Memang yang aku lihat tuh gini ya, kamu pun juga sebenarnya sama dia ini gak ada masalah ya, tapi gak tahu kenapa kok akhir-akhir ini kayaknya dia semakin banyak menghindar gitu loh ya, makin kayak seolah-olah kok nggak kayak yang kemarin-kemarin sih gitu ya, padahal yang kemarin tuh baik-baik aja gitu, tapi kok saat ini kayaknya ada yang aneh gitu ya dari diri kamu, ada yang berbeda gitu. Tapi aku nggak tahu apa hal itu, karena memang basically yang aku rasakan tuh dia ini bukan sosok seseorang yang mudah terbuka ya sama kamu, terutama menceritakan segala sesuatu tentang personality dirinya dia ya, apalagi masalah nggak mungkin dia cerita ke kamu, karena basically dia ini orang yang nggak mau membebani siapapun ya. Jadi ketika dia sedang ada masalah ya, cara terbaik adalah menghindar ya dari siapapun ya, agar dia bisa lebih fokus menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi ya bisa dipastikan kalau orang ini sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, hanya saja cara dia salah gitu. Ya seharusnya ketika dia ada masalah ya bagaimanapun juga dia ini harus terbuka ngomong ya sama pasangannya, agar pasangannya ini nggak terlalu cemas, nggak terlalu khawatir ya, bukannya malah hilang ya kayak ghosting aneh kayak gini, itu malah membuat hati pikiran kamu ini semakin tidak tenang guys. Jadi kayak gitu ya. Aku lihat lagi. Seperti apakah ya kabar paling baru dari seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya? Bagaimanakah ya kabar terbaru dari seseorang yang saat ini paling kamu pikirkan? Bagaimanakah ya kabar paling baru dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini? Tara. Oke. Jika dilihat dari energinya ya, aku merasa ya memang antara kamu dan dia ini penuh dengan perbedaan ya. Terutama aku melihat kalau sosok ini tuh kayaknya dia cenderung lebih muda dia daripada kamu gitu ya. Dan kamu kayak ya sebenarnya kamu bahagia ya, bangga, karena bisa dibilang tuh ya apa ya, kamu saat ini jadi merasa gak sendiri lagi gitu, karena ada dia yang selalu menemani kamu. Tapi di satu sisi itu terkadang rasa keraguan itu sering banget menghantui kamu ya. Kamu ini takut aja kalau ternyata orang ini datang bukan benar-benar tulus mencintaimu ya. Yang kamu takutkan ya takut saja kalau dia ini datang ya bukan untuk mencintaimu, tetapi hanya untuk memanfaatkan materimu atau kelebihanmu saja gitu. Karena kamu ini sudah sering dimanfaatkan ya, sudah sering kebaikanmu ini ditukar dengan keburukan gitu. Jadi ya wajar lah ya kalau kamu ini merasa takut ya, merasa trauma gitu. Tapi sebenarnya yang aku rasakan, yang aku lihat tuh apa yang kamu pikirkan ini gak sama seperti realita yang terjadi gitu. Karena pada dasarnya walaupun dia sadar bahwa dia ini lebih muda daripada kamu ya, tapi dia ini tulus mencintaimu ya, dia sayang sama kamu. Karena ya ini bicara masalah selera ya, kan semua orang itu memiliki versi masing-masing untuk menentukan pasangan yang cocok bagi diri mereka masing-masing ya, bagi diri mereka masing-masing. Dan jatuhnya kalau ini orang tuh dia orangnya nggak suka ya mencintai seseorang yang usianya seumuran sama dia atau lebih muda daripada dia gitu. Karena basically yang kulihat tuh dia ini suka orang-orang yang memang
usianya lebih dewasa gitu, karena dia berpikir kalau aku ini menjalin hubungan dengan orang yang lebih dewasa, sudah pastinya ya pikirannya pun juga dewasa, dari pengalaman hidup dia juga lebih banyak daripada diriku, dan dia berharap bahwa ketika dia mendapatkan pasangan yang dewasa, ya pasangannya itu bisa mengarahkan dia ke hal yang lebih positif. Karena jujur aja ya, dia ini menganggap ya saat kamu hadir di dalam hidupnya dia jadi kayak lebih merasa berwarna hidupnya dia gitu. Karena selama ini ya dia ini kayak nggak ada sosok seseorang yang peduli banget ya sama diri dia. Bahkan keluarganya dia pun juga kayaknya tuh acuh tak acuh sama dia. Tapi setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia merasa bahwa hidup dia jadi kayak lebih berarti gitu, karena ya selama ini kamu ini cukup perhatian banget sama dia, karena memang kamu ini orangnya kayak gitu ya. Ketika kamu sudah sayang sama seseorang ya, perhatian kamu ini nggak akan setengah-setengah, kamu akan berikan semua perhatianmu demi dia gitu. Dan ini tuh kayak sangat dia rasakan banget ya, rasa perhatianmu ini. Jadi kayak dia merasa bahwa saat ini tuh ya ada seseorang yang memperhatikan dia gitu. Dia jadi kayak merasa hidup ini gak sendiri lagi, karena ada kamu yang selalu menemani dia. Terus juga kamu ini selalu menjadi support system yang baik buatnya gitu. Terus ketika dia ada masalah ya, dia cerita ke kamu ini bisa memberikan pencerahan bagi hidupnya dia. Sehingga apa ya, hidup dia tuh saat ini jadi lebih terarah gitu, karena dia menilai ya setelah kamu hadir di dalam hidup aku ya, aku ini kayak banyak sekali merasakan perubahan positif yang sebelumnya belum pernah aku rasakan gitu. Jadi kayak saat ini tuh dia jadi lebih kayak makannya teratur gitu, karena kamu ini on time banget memperhatikan dia. Kamu udah makan apa belum? Ini waktunya kamu makan loh ya. Terus dia juga merasa diperhatikan banget gitu, karena sebelum kamu hadir di dalam hidupnya dia nggak pernah diperhatikan kayak gitu. Tapi saat ini setelah kamu hadir ya, kamu kan orang yang kayak sering banget ya ngingetin kayak kamu gak boleh makan ini karena kamu sakit ini loh ya, kamu gak boleh makan ini, nanti kamu kayak batuk, entah flu, entah pilek, gak higienis gitu. Jadi kayak dia ngerasa dihargai banget sama kamu ya. Itulah alasan kenapa ya terserah ya orang menilai apa tentang hubungan kita, yang penting aku maju terus ya. Aku akan lawan ya semua orang yang berusaha menjatuhkan kita gitu. Karena ya orang ini tuh tipikal seseorang yang saklek ya, bisa dibilang tuh gini. Ketika dia sudah menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya, maka nggak ada siapapun yang bisa menghalangi langkahnya dia untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi ya terserah gitu, mau orang berusaha menjatuhkan hubungan kalian sedemikian rupa, dia nggak peduli, dia akan hadapi gitu, karena memang tujuan dia saat ini hanyalah kamu gitu ya. Jadi bagi kamu yang mungkin saat ini sedang ngerasa ragu sama dia, sedang ngerasa kayak di awang-awang gitu ya, ini orang jujur nggak sih ya, menurut aku dari energi yang aku rasakan tuh dia positive vibes banget ya, karena memang ya dia ini sangat senang ya, sangat suka sama orang-orang yang usianya tuh jauh di atas dia, karena dia berpikir ketika aku menjalin hubungan dengan orang yang usianya lebih dewasa, tentunya dari segi pengalaman hidup ya, tentunya dia ini lebih banyak daripada aku. Terus juga dari pemikiran juga udah dewasa, udah matang. Jadi ya udah deh, tinggal enak menjalaninya gitu. Karena menurut aku dia ini orang yang nggak suka ribet ya, orang yang nggak terlalu suka sama orang yang manja-manjaan gitu. Cuman terkadang kendala terbesarnya ya kayak kamu ini ngerasa menjalin hubungan sama dia ini kayak gini ya, kamu ini kayak menjalin hubungan dengan anak TK ya, karena kamu yang intinya tuh selalu ngomong dia, selalu berusaha ngertiin dia, sedangkan kamu ini nggak pernah diperhatikan sama dia gitu. Ya sadarlah, karena memang basically yang kulihat tuh dia ini orang yang kayaknya hidup dia di masa lalu ini kurang perhatian ya, entah kurang perhatian dari keluarganya atau kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Yang jelas ya dia ngerasa seneng banget kalau saat ini ada seseorang yang rela memperhatikan dia ya, seperti dirimu kayak gitu. Terus aku lihat lagi ya, kabar dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Wah, ini siapa nih ya? Kayaknya ada yang lagi galau ya, ada yang lagi kangen ya, ada yang lagi galau, ada yang lagi kangen sama kamu gitu ya. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang kayaknya kamu saat ini tuh sedang ngerasa
marah sama dia ya, sedang ngerasa kecewa sama dia gitu, sedang merasa kayak ya aku nggak ingin gitu komunikasi sama dirimu gitu. Karena apa ya, kamu nggak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan saat ini, betapa kecewanya ya diriku menghadapi perlakuan kamu ya, yang selama ini tuh cenderung nggak adil ya, yang cenderung selama ini terlalu egois ya, yang cenderung selama ini tuh terlalu, ya menurut aku tuh kamu nggak pernah mau dengerin perkataanku gitu ya. Sekeras kepala apapun dirimu ya, seharusnya hargai aku ya, bahwa aku ini adalah pasanganmu gitu. Tapi yang kamu rasakan ini enggak gitu. Dia ini orang yang kayak nggak pernah mau mendengarkan segala bentuk kata-katamu gitu ya. Orang yang kayak selalu nyalahin kamu, sehingga kayak ya kamu merasa bahwa hubungan ini tuh nggak adil ya. Ya kenapa nggak adil ya? Karena dia ini kayak nggak mau mendengarkan apapun pendapat dari diri kamu ya. Padahal ini tuh pendapat yang sifatnya membangun loh ya. Ini tuh pendapat yang sifatnya itu positif, bukan yang memarahi kamu, menyudutkan kamu, apalagi ngejatuhin harga dirimu gitu. Jadi kayak ya wajar dong kalau aku saat ini nggak mau komunikasi sama kamu, kalau aku saat ini tuh kayak masih belum sanggup ya untuk memaafkanmu ya, karena terlalu kejam ya, dirimu ini terlalu kejam ya, terlalu kecewa berat ya aku sama kamu. Jadi ya udah ya, aku saat ini masih belum mau berinteraksi sama dirimu. Dan di saat hal itu terjadi tuh ya, dia ini kayaknya sedang tersiksa pikirannya dia gitu. Dimana kan dia ini sayang sama kamu ya, tapi kamu marah sama dia, otomatis orang ini tuh kayak jadi merasa kayak gimana ya, ya bisa dibilang dia kangen sama kamu tapi dia nggak berani gitu ya. Dia nggak berani karena dia ini sudah berusaha ya, bersusah payah buat menghubungimu, tapi tetap aja kamu kayak reject teleponnya, nggak angkat teleponnya, nggak bales chatnya gitu. Jadi kayak ya aku ini harus berbuat gimana lagi ya gitu. Aku ini nggak sayang sama kamu, aku nggak mau kehilanganmu ya. Tapi kok kamu ini seolah-olah nggak mengharapkan aku lagi gitu. Ya aku akui kalau diriku ini memang salah kepada diri kamu. Tapi izinkanlah ya untuk aku membuktikan bahwa aku ini masih layak untuk kamu perjuangkan gitu. Dan aku ya berharap sih bahwa kamu bisa ngasih aku kesempatan ya buat menebus semua kesalahanku. Tapi please kamu jangan marah lagi ya. Kalau kamu marah tuh kamu nggak cantik, kamu nggak ganteng. Jadi kayak gitu ya. Nih orang tuh pinter banget ya. Pinter apa ya? Pinter banget ya mendapatkan sisi kelemahanmu ya. Karena dia ini tahu ya kalau kamu ini orangnya suka dipuji-puji ya. Kalau kamu ini suka apa ya? Bisa dibilang tuh suka dirayu-rayu ya. Jadi terkadang kalau dia udah ngerayu kamu tuh ya udah kamu nggak bisa marah ya sama dia. Jadi kayak gitu. Terus saat ini tuh dia sedang bingung ya. Dia jujur itu dia kayak ngerasa bingung banget gitu. Walaupun dia ini kayak ya seolah-olah nggak bisa mendapatkan akses buat menghubungimu, tapi dia kayak berusaha mencari kabar-kabar terbaru dirimu ya dari sosmed gitu. Kalau kamu merasa blokir WA-nya dia atau sosmednya dia, ya dia ini orang yang pintar loh ya. Dia berusaha kayak pakai fake account ya untuk memantau akunmu dari kejauhan gitu. Untuk memastikan ya agar kamu ini dalam situasi kondisi yang baik-baik aja. Artinya tuh kamu nggak deket sama siapapun gitu. Karena ya kamu ini adalah harapannya gitu. Jadi dia nggak siap sedih ya. Dia nggak siap merasa sakit hati ya. Nggak siap kalau nggak rela ya kalau kamu ini dimiliki orang lain gitu. Karena ya dia ini masih secinta itu sama kamu gitu. Menurut aku tuh kendala terbesar yang terjadi di dalam hubungan antara kamu dan ini sebenarnya masalah ketidakdewasaan dan keegoisan dari diri dia atau dirimu gitu ya. Karena aku melihat ego itu kayak nggak jauh-jauh ya dari sifatnya dia gitu. Ya padahal dia ini sudah berusaha untuk katanya tuh dia bisa mengimbangimu, untuk dia ini nggak ego. Ya tapi tetap aja ya berubahnya dia ini seminggu kemudian dia sudah menjadi versi lamanya dia. Jadi udah deh gitu. Kayak kamu ini benar-benar saat ini udah blunder banget ya. Udah kayak ya nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Karena kamu sudah sering sekali memberikan dia kesempatan tapi tidak dia dia tunjukkan dengan perubahan yang positif, justru malah dia ini kayak masih sama ya sifatnya, dia masih yang kemarin-kemarin gitu. Jadi ya wajar kalau kamu saat ini marah, kecewa, ingin gaplok dia. Jadi kayak gitu guys. Terus kita lihat lagi.
Kabar paling baru dari seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Ini tuh ada orang yang dia ini sedang berada di jauh ya, berada di suatu tempat yang posisinya itu jauh dari dirimu. Dan orang ini tuh dia kangen sama kamu, tapi ya ada penghalangnya gitu. Penghalangnya apa? Ya penghalangnya ruang, jarak, dan waktu yang memisahkan kita gitu. Karena ya dia ini sadar ya, dia mencintaimu, tapi dia ini nggak bisa menahan rasa ya ingin segera bertemu kamu. Karena menurut aku tuh ini orang terlalu realistis banget hidupnya dia ya. Jadi ya dia ini kayak kurang merasa sreg aja ya kalau dia ini cuma mengenalmu hanya by sosmed, tapi basically antara kamu dan ini belum pernah ketemu satu sama lain ya. Jadi kayak itu tidak membuat dia merasa puas dan lega. Karena puas dan lega hakikatnya bagi dia ini ketika dia sudah bisa menemui kamu secara langsung ya. Bisa nemuin keluargamu ya, bisa deket sama bagian keluargamu gitu ya, bisa tahu ya tentang asli kamu ini kayak gimana sih sebenarnya, sama nggak ya antara di telepon ya sama wujud aslimu gitu. Dia ini kayak orang yang lebih ke arah realistis sebenarnya. Jadi kayak bagi dia kalau cuma kenal lewat sosmed tuh itu masih kayak ya belum 100% gitu. Tapi kalau dia sudah nemuin kamu ya itu akan mengobati rasa rindu dia dan rasa penasaran dia selama ini gitu. Dia ini menurut aku pribadi yang mau menerima kamu apa adanya loh ya. Karena yang aku lihat tuh kamu orangnya terkadang tuh cemburuan ya. Kamu ini orangnya selalu overthinkingan ya. Kamu juga orangnya baperan, gampang ngambek gitu. Tapi ya gimana lagi ya, orang dia ini udah sayang sama kamu, udah cinta sama kamu ya. Jadi ya senegatif-negatifnya diri kamu, dia bisa siap menerima lah gitu ya. Ya dia sudah siap menerima gitu. Karena ya gimana ya, namanya orang udah cinta ya, bahkan ya tai kucing aja udah rasa coklat ya kalau udah cinta ya, ibaratnya itu seperti itulah. Cuman memang saat ini tuh ya aku ini sedang ngerasa tersiksa banget loh gitu, karena ya aku sama kamu ini sudah lumayan lama kenal ya, tapi aku ini masih belum bisa ketemu sama kamu secara langsung gitu. Ya bisa dibilang tuh apa ya, mungkin nggak cuma aku aja yang ngerasa tersiksa ya, kamu pun juga sama gitu. Kamu pun juga kayaknya tersiksa sama aku gitu. Karena ya gimana ya, kamu pun penasaran sama aku dan aku juga penasaran sama kamu gitu. Terus di sini tuh kayaknya orang ini tuh ingin ya kalau misalkan dia sudah ketemu sama kamu secara langsung tuh dia ini kayak nggak cuma ingin ketemu sama kamu aja, tapi kayaknya dia juga ingin tahu lebih luas tentang dirimu ya. Artinya ya dia pingin nemuin ortumu ya, menemui keluargamu gitu, untuk menunjukkan kesungguhan hati dia bahwa dia ini benar-benar ingin serius loh sama kamu. Jadi nggak ada drama, nggak ada permainan ya. Jadi jangan anggap ya cintaku ini sebelah mata di matamu, karena selama ini kamu terlalu meragukan diriku. Jadi di saat aku ketemu, aku akan buktikan semuanya bahwa aku ini sungguh-sungguh dan serius sama kamu gitu. Ya aku tahu bahwa hidup kamu ini selama ini terlalu dipenuhi dengan rasa trauma di masa lalu. Tapi jangan pandang diri aku ini sama seperti masa lalumu, karena itu menyakitkan banget ya bagi diriku. Jadi ya udah, kalau aku ketemu sama keluargamu aku bakal ngomong gitu ya bahwa aku ini loh calonmu. Wah, dia ini kayak sudah seberani itu ya guys, udah seberani itu. Karena memang ya gimana ya, orang udah sayang ya, jadi kayak ya nggak bisa ditutup-tutupi namanya perasaannya gitu. Tahu nggak sih alasan kenapa dia ngebet banget sama kamu, kenapa dia cinta sama kamu? Ya karena yang pertama kamu tuh orangnya dewasa ya. Terus ya walaupun kamu ini orangnya terkadang kemudian ya, kamu tuh suka ngambekan gak jelas, tapi setidaknya kamu itu orang yang masih mau mendengarkan segala perkataannya. Jadi dia ini kayak merasa menjadi pasangan tuh dihargai banget sama kamu gitu ya. Terus selain itu juga kamu ini orangnya mandiri ya. Terus kamu ini orangnya juga apa adanya banget ya. Ya udah, kalau kamu mau sama aku kayak gini ya udah gitu. Tapi kalau kamu nggak suka sama aku kayak gini ya silakan cari yang lain gitu. Karena aku nggak paksa siapapun. Ya ke apa adanya kamu itulah yang membuat dia ini ngerasa bahagia banget ya, sayang banget, seolah-olah dia nggak ingin pisah dari hidupmu gitu. Terus juga kamu ini orang yang menurut aku tuh
bisa diajak berjuang dari nol ya, kayak SPBU ya, mulai dari nol ya. Kamu tuh orang yang kayak gitu karena ya memang benar-benar kamu mengenal dia ini kayaknya benar-benar mengenal mulai dari dia di titik nol gitu. Tapi percayalah bahwa kamu nanti setelah menikah bersatu sama dia ya, akan banyak rezeki yang akan datang ya memihakmu. Ya bisa dibilang rezeki pernikahan lah, rezeki jodoh gitu ya. Jadi ya nanti bisa dibilang tuh kamu adalah orang yang menemani mulai dari diri dia di titik paling nol sampai pada akhirnya berhasil. Dan aku yakin bahwa orang ini tuh ya dia nggak bakal mau pisah darimu gitu, karena kamu yang tahu ya mulai dari dia yang paling bawah. Jadi kayak gitu. Kabar paling baru dari seseorang yang paling kamu pikirkan ya. Aku lihat ya di sini ada kartu The Sun ya. Aku lihat ya kalau sosok ini tuh dia sosok seseorang yang menurut aku tuh ya dia sayang sama kamu ya. Dia menganggap bahwa kamu adalah segalanya di dalam hidupnya dia. Cuman aku ngerasa bahwa orang ini tuh orang yang gak pernah mau terbuka sama kamu dan kurang apa adanya. Sehingga kamu merasa bahwa di balik ya dia mencintaimu ada drama yang dia mainkan gitu. Karena ya sisi gak terbukanya itulah yang membuat kamu jadi semakin nggak positive thinking sama dia gitu. Yang semula kamu ini positive thinking ya jadi nggak negative thinking gitu. Seandainya dia berusaha terbuka ngomong sama kamu, ya mungkin kamu sedikit legowo ya, bisa sedikit positive thinking lagi sama dia gitu. Karena ya kayaknya selama kamu deket sama dia tuh kayak ya masih ada unsur segala sesuatu yang berusaha dia tutupi, dan kayaknya kamu ini nggak boleh tahu apa yang sebenarnya di belakang dia gitu. Ya sebenarnya di satu sisi kamu merasa senang sih gitu, karena ya orang ini tuh bisa menghibur kamu ya, dia bisa memberikan energi baru ya dalam hidupmu. Terus di saat kamu sedih ya dia bisa menghibur kamu dengan cara dia sendiri. Tapi di satu sisi yang membuat kamu merasa nggak yakin tuh ya kamu takut saja kalau ternyata dia ini sudah punya pasangan ya, ternyata dia ini nggak bersungguh-sungguh sama kamu, ternyata ya dia ini nggak tulus sama kamu gitu. Itu kan kayak apa ya, sesuatu hal yang intinya tuh kayak kamu bahagia di awal, tapi pada akhirnya kamu sendiri yang merasa sakit. Itu yang sebenarnya paling kamu takutkan gitu. Tapi aku melihat kalau orang ini tuh kayak bukannya dia menutupi keburukan, tidak sih. Hanya saja kayak dia ini tahu waktu yang pas kapan dia ini benar-benar bisa terbuka sama kamu. Karena bagi dia itu kayak terlalu dini, terlalu awal untuk terbuka sama kamu gitu ya. Karena saat ini tuh pengennya dia, ya dia pengen tahu loh ya sisi baikmu ini kayak apa, sisi buruk kamu ini kayak gimana sih gitu ya. Terus aku ini kayak gimana di mata kamu ya. Yang penting nyaman dulu ya, baru ya. Terus dia ini tanpa kamu minta pun juga pasti dia bakal terbuka sendiri ngomong kepada diri kamu gitu ya, tentang atas apa yang sebenarnya terjadi. Terus orang ini juga kayaknya tuh ya dia memang seseorang yang pekerja keras ya. Bahkan orang ini tuh orang yang kayaknya dia orang yang punya tanggung jawab yang besar ya terhadap keluarga dia saat ini. Jadi ya menurut aku dia orang yang pas bagi diri kamu, karena itu kan yang selama ini kamu cari ya. Dia cari kamu cari orang yang setia, yang sayang sama kamu, dia pekerja keras dan bertanggung jawab. Ya semuanya ada pada diri dia lah. Cuman memang butuh waktu aja ya untuk meyakinkan diri kamu ya sebenarnya dia ini seseorang yang seperti apa sih. Itu semuanya nanti bakal kamu lihat setelah kamu cukup lama mengenal dia. Jadi kayak gitu. Dan yang paling penting sih ya aku merasa bahwa tujuan dia deketin kamu tuh cuma sebenarnya dia cuma ingin ya membawa kedekatan ini sampai ke arah keluarga ya. Sampai ke arah keluarga itu yang seperti apa sih ya, sampai jadi keluarga gitu. Jadi ya nggak cuma pacar-pacaran doang. Jadi kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif di dalam diri kalian ya. Dan bagi teman-teman ya, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Oke, saya Clarissa ya. Pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.